Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fintan Denolfani. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Alamat saya Kembang Harum dan hobi saya bernyanyi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel, hewan, dan tumbuhan. Sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tiap organisme seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagian-bagian sel cukup kompleks dan rumit, di mana tiap-tiap organel sel memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Terdapat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dari segi strukturnya. Sel, secara umum pengertiannya adalah bagian atau bentuk terkecil dari organisme, terdiri atas satu atau lebih inti, protoplasma, dan zat-zat mati yang dikelilingi oleh selaput sel. 1. Membran sel. Membran adalah bagian yang menutupi atau membungkus sel. Terdapat dua jenis membran sel, yaitu membran sel dan dinding sel. Membran sel merupakan permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Bagian membran sel dimiliki oleh semua sel. Fungsi membran sel adalah untuk membatasi sel dan sebagai media keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel. Membran sel juga memiliki fungsi sebagai pelindung sel, agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, serta sebagai reseptor atau penerimaan rangsang dari luar, seperti hormon dan bahan kimia lainnya. Dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, serta beberapa jenis bakteri dan alga saja. Artinya, struktur sel ini tidak dimiliki oleh sel hewan. Bagian dinding sel disusun oleh selulosa saat sel masih muda. Antar dinding sel yang berdekatan ditembus oleh pori kecil yang disebut nokta. Sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangannya, sel akan mengalami penambahan zat ligin sehingga dinding sel menjadi lebih kuat. Fungsi dinding sel adalah untuk memberikan kekuatan dan dukungan struktural terhadap stres mekanik dan infeksi. 2. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbonhidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang-ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. 3. Organel. Organel adalah komponen-komponen yang menyusun sel seperti halnya organ dalam tubuh. Organel berfungsi menjalankan fungsi-fungsi sel. Terdapat perbedaan struktur organel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nukleus. Nukleus merupakan organel sel terbesar yang mendukung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval bergantung jenis selnya. Umumnya, nukleus terletak di bagian tengah sel. Fungsi nukleus adalah mengendalikan seluruh kegiatan sel, sehingga termasuk organel yang amat vital bagi organisme. Bagian-bagian nukleus yang penting terdiri dari membran inti, nukleoplasma, dan nukleolus. Retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma atau disingkat RE merupakan sistem membran kompleks yang tersusun tidak beraturan membentuk jaring-jaring kerja atau retikulum yang terdapat dalam sitoplasma sel eukariotik. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai saluran di dalam sitoplasma yang menghubungkan nukleus dengan membran plasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua jenis, yakni RE halus dan RE kasar. Ribosom. Ribosom merupakan organel kecil yang ada di dalam sel.
Diameter ribosom kurang lebih hanya 20 nm saja. Ribosom terdapat bebas di dalam sitoplasma maupun melekat pada membran RE ketika proses sintesis protein sedang berlangsung. Jika proses sintesis protein tidak sedang berlangsung, ribosom dalam bentuk subunit terkecil dan subunit terbesar. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat sebagai pembuatan protein. Sentriol. Sentriol adalah organel yang hanya ada pada sel hewan saja dan tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Organel ini terdiri atas sepasang badan berbentuk tabung atau silinder dan merupakan suatu kesatuan yang disebut sentrostom. Sentriol mengandung mikrotubulus yang terdiri atas 9 triplet terletak di dekat nukleus. Fungsi sentriol adalah membantu pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang membentuk struktur seperti jala yang kompleks. Struktur badan Golgi bervariasi, mulai dari yang bentuknya tidak jelas hingga bentuk jaring-jaring atau jala. Fungsi badan Golgi adalah untuk mengangkat dan mengubah sel kimia secara kimia materi-materi yang terdapat di dalamnya, membentuk lisosom, membentuk enzim-enzim pencernaan yang belum aktif, serta berperan dalam sekresi protein, karbohidrat, dan lemak. Lisosom. Lisosom adalah organel sel berbentuk kantong kecil, agak bulat dan dibatasi oleh sistem membran tinggal. Organel ini terdapat hampir semua sel eukariotik, terutama pada sel-sel hewan yang fagositik atau yang bergerak bebas. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel dengan struktur kompleks yang memiliki bentuk beraneka ragam, bisa oval, bulat, silindris, atau bahkan tidak beraturan. Sel-sel yang tidak aktif atau yang memerlukan energi lebih besar mempunyai mitokondria yang lebih banyak. Plastisida. Plastisida merupakan organel yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan dan tidak ditemui pada sel hewan. Organel ini berisi pigmen atau pemberi warna. Plastisida yang berisi pigmen klorofil disebut kloroplas. Peroxisom. Peroksisom merupakan salah satu dari 2 tipe badan mikro. Bagian ini berhubungan dengan organel lain. Peroksisom banyak mengandung enzim katalase dan oksidase. Organel ini dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Gliksisom. Gliksisom merupakan salah satu dari 2 tipe badan mikro. Bagian ini terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak-lemak seperti biji-biji berlemak. Vakuola. Vakuola merupakan organel berupa rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi membran yang disebut tonoplas. Pada tumbuhan, vakuola berukuran besar seperti pada sel-sel Franklin dan Colenchyme, sementara pada hewan ukuran vakuola relatif kecil atau bahkan tidak ada. Sekian yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.